Maka itulah hidayah dimasukkan, harus dijemput. Harus dijemput. Bagaimana? Konsepnya cuma 4. Yang pertama dipaksa. Umur 7 tahun disuruh sholat. Nggak sholat juga umur 10 tahun. Ini 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 70 tahun tak sholat juga. Maka orang yang datang ke masjid ini, datang ke masjid kapanpun dan dimanapun, sholatlah ke masjid. Jangan menunggu tua baru datang ke masjid, tapi datanglah ke masjid sampai tua. Betul? Kita ulangi. Jangan menunggu tua baru datang ke masjid, tapi datang ke masjid sampai tua. Betul? Jangan menunggu mati datang ke masjid, tapi datang ke masjid sampai mati. Maka kuncinya adalah sejauh apapun masjid ini, kalau hatimu dekat, maka dekatlah masjid itu. Tapi justru sebaliknya, sedekat apapun masjid itu, kalau hatimu jauh, maka jauhlah masjid itu. Betul? Walaupun sudah sebelah saja, tak datang, padahal tinggal melangkah saja ke masjid. Itulah dia. Sedekat apapun masjid itu, kalau hatimu jauh, maka jauh. Maka dia harus dipakai. Warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, pahalanya 30. Amin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat, wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala ahlihi fadaili wal karamat, wassalatu wassalamu ala sayyidil arab wal ajam yunabi wal ulum wal hukum. Mohon maaf, beribu-ribu maaf karena tadi tak dikasih teks. Saya nggak tahu entah menyebutkan siapa kepala desanya. Jadi terima kasih kepada Bapak Kepala Desa Telaga Sari tadi. Yang saya dengar Kepala Desa Telaga Sari. Oh, Mencirim. Oh ya. Oke, alhamdulillah. Terima kasih Bapak Kepala Desa. Tak saya sebutkan aja nama desanya karena panjang kali nanti begitu. Alhamdulillah, syukur karena ini menjadi contoh bagi kita bahwa siapapun jabatannya, apapun pangkatnya, kalau sudah di hadapan Allah tak ada itu. Ya kan? Yang membedakan hanyalah takwa. Tuan-tuan guru, alim ulama, tokoh masyarakat yang saya muliakan, yang saya banggakan, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicintai Rasulnya, terutama kepada Al-Mukarram Ustadz Ahmad Basori SAG. Alhamdulillah senior saya. Alhamdulillah senior, bukan senang sama istri orang, bukan, tapi senior, maksudnya yang lebih tua. Nanti jangan salah kaprah pula. Kepada ketua BKM, pengurus BKM Masjid Al-Hidayah, kemudian tokoh-tokoh masyarakat yang tak hafal saya sebenarnya ini karena nggak dikasih teks tadi, mohon dimaklumi. Yang penting terima kasih semuanya sudah hadir di majelis taklim ini di situasi seperti ini, situasi Covid Corona. Mungkin dibatasin nanti ya Pak Ustaz ya, dibatasin kan, jam-jam 7 mungkin ada sesi tanya jawab, nanti boleh jam 7 kurang 15 karena kita ada show time lagi di pesantren Al-Habib dengan guru-guru pondok pesantren di Langkat setelah memberikan tausiah ini. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Ini adalah semuanya pejuang-pejuang subuh. Kalau bisa jangan hanya setiap bulan sekali atau 2 bulan sekali, kalau bisa setiap hari. Maksudnya sholat subuhnya. Ini udah mulai berkerut. Ini aja udah payah nih Pak Ustaz. Nah, salawat dan salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man shalla alaihi fa sallallahu alaihi asyra. Tema kita hari ini adalah merajut ukhuwah Islamiyah dalam rangka mencetak generasi yang Qur'ani. Jadi ukhuwah Islamiyah itu kenapa disebut dengan ukhuwah Islamiyah?
kenapa tidak disebut dengan ukhuwah Islam? Ada orang Islam tapi belum tentu Islami, betul? Jawab aja, bilang betul. Yang nggak bilang betul, berarti memang di baik. Bedakan antara Islam dengan Islami. Kalau dia Islam, banyak. Contohnya lihat, kata Buya Amka, kalau mau lihat orang Islam itu, tengok sholat Idul Fitri sama Idul Adha. Yang nggak puasa pun sholat dia. Sampai di depan imam lagi dia. Rupanya mayat. Depan imam kan mayat. Nah, maka daripada itu, kalau melihat yang betul-betul Islami, lihatlah sholat subuh. Itu yang Islami. Kenapa? Karena orang yang Islami sudah pasti Islam. Tapi orang Islam belum tentu Islami. Maka pejuang subuh hari ini itu termasuk yang Islami. Hanya gara-gara. Makanya kalau ada konteks pendidikan Islam, maka itu belum tentu Islami. Yang benarnya adalah pendidikan Islami. Pendidikan Islami itu di mana? Di tarbiyah. Atau kalau kita bilang di majelis taklim. Ingatlah bahwa majelis taklim ini bukan majelis perasaan. Nah, kenapa? Karena banyak orang yang merasa benar, padahal seharusnya benar merasa. Maka kita harus bisa bedakan antara benar merasa dengan merasa benar. Kalau merasa benar, mengaku dirinya lebih hebat daripada yang lain. Ustadz, itu salah. Oh enggak, ini hadisnya, ini Al-Qur'annya. Itu merasa benar. Karena Ustadz juga manusia. Maka mohon maaf bila nanti ada kesalahan diluruskan. Karena yang benar itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Cuman jangan dijadikan dalil. Nanti anaknya salah semua mengerjakan PR, ditanya guru, "Kenapa ini salah semua ini?" Yang benar itu hanya Allah, Pak, katanya. La ilaha illallah. Jangan dijadikan dalil. Nah, yang pertama, merajut ukhuwah Islamiyah, bahwa orang yang memutuskan tali silaturahim, diputuskannya tali silaturahim, sebagaimana surah Al-Baqarah ayat 27. Maka di situ disebutkan ulaika humul khasirun, merugi dia, merugi di dunia dan merugi di akhirat. Maka jangan sekali-kali memutuskan tali silaturahim, karena tali silaturahim itu penting, tapi bukan untuk kepentingan. Bedakan itu. Penting memang, tapi bukan untuk kepentingan. Karena mau mencoblos kepala desa, mau mencoblos bupati, wali kota, gubernur, silaturahim. Bahkan sholat subuhnya pun jam 3. Maka daripada itu, orang yang memutuskan tali silaturahim itu sampai diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Dilanjut ayatnya, dilanjut surah berikutnya. Di situ disebutkan la'anallah. Allah akan laknat. Sudah merugi di dunia dan di akhirat, kemudian dilaknat Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati, ingat. Jadi kalau sudah dikumpulkan sama ketua BKM, besok akan diadakan pengajian. Pura-pura membaca. Dibacanya saja WA-nya, tapi nggak dibalas. Ustadz nggak boleh suudzon, memang nggak ada paket internet. Oke, ditelepon, nggak ngangkat-ngangkat juga. Di SMS, bahkan SMS collect pun nggak dibalasnya juga. Sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari. Itu juga termasuk memutuskan tali silaturahim. Maka jangan coba-coba buat anak. Loh, buat anak Pak Ustadz? Loh, anak kan regenerasi, betul? Anak juga menjambung tali silaturahim. Maka saya tengok dari tadi kan, mana anak-anak di sini? Tidak ada satu pun. Rata-rata yang sudah diintai malaikat maut semuanya. Mohon maaf. Maka bawa anaknya. Ini luar biasa. Anak umur 3 tahun ya Pak ya, 4 tahun ya, hampir. Maka bawalah pejuang-pejuang subuh, bawa. Kalau sudah diintai-intai malaikat maut, itu sudah hal yang biasa. Tapi yang luar biasa adalah bawa anaknya di pengajian berikutnya. Karena itu penting. Siapa yang mendoakan kita? Kalau bukan generasi kita. Maka daripada itu Allah akan laknat wala'anamullah, baru dikatakan walahumus suddah, dan Allah akan campakkan ke api neraka. Bayangkan, begitulah orang yang memutuskan tali
tali silaturahim. Maka orang yang memutuskan tali silaturahim itu dosanya dosa. Maka dibilang Ibnu Qayyim Al-Jauziyah bahwasanya orang yang melakukan dosa termasuk memutuskan tali silaturahim itu seperti batu, keras dia. Keras. Maka di dalam surah Al-Baqarah ayat 74 di situ disebutkan bahwa asyaddu biqaswatin summa qasat qulubukum fahiya kal hijarah, seperti batu tertutup mata hatinya. Jadi kalau sudah ditelepon, Pak besok datang ya pengajian, iya katanya, tak datang dia hari ini, bulan depan begitu juga ditelepon, Pak besok kita mengadakan pengajian, iya saya datang. Begitulah sampai kapanpun dia akan keras hatinya, keras pikirannya, keras pendengarannya. Maka daripada itu, hari ini kita mengadakan pengajian majelis taklim, maka semuanya sudah luntur hati kita dari yang keras menjadi yang lembut. Jadi kalau sudah lembut akan menerima apapun yang dikasih tahu, apapun yang diberitahu, apapun yang diberikan informasi, karena dia sudah mendapatkan yang namanya hidayah. Saat ini orang mengatakan, Pak ayo ke masjid, nantilah belum dapat hidayah. Ayo Pak puasa, nantilah belum dapat hidayah. Ayo Pak kita berzakat, nantilah belum dapat hidayah. Hidayah itu dijemput atau tidak dijemput? Dijemput. Maka di situ disebutkan bahwa yang namanya syahrul Ramadan allazi unzila fil Quran hudan, petunjuk. Petunjuk. Jadi seperti ini air minum. Air minum ini kalau tidak dijemput, bisakah air ini masuk ke dalam tubuh saya? Tidak. Maka itulah hidayah dimasukkan, harus dijemput. Harus dijemput. Bagaimana? Konsepnya cuma 4. Yang pertama dipaksa. Umur 7 tahun disuruh sholat. Nggak sholat juga umur 10 tahun. Ini 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 70 tahun tak sholat juga. Maka orang yang datang ke masjid ini, datang ke masjid ke apapun dan dimanapun, sholatlah ke masjid. Jangan menunggu tua baru datang ke masjid, tapi datanglah ke masjid sampai tua. Betul? Kita ulangi. Jangan menunggu tua baru datang ke masjid, tapi datang ke masjid sampai tua. Betul? Jangan menunggu mati datang ke masjid, tapi datang ke masjid sampai mati. Maka kuncinya adalah sejauh apapun masjid ini, kalau hatimu dekat, maka dekatlah masjid itu. Tapi justru sebaliknya, sedekat apapun masjid itu, kalau hatimu jauh, maka jauhlah masjid itu. Betul? Walaupun sudah sebelah saja, tak datang, padahal tinggal melangkah saja ke masjid. Itulah dia, sedekat apapun masjid itu, kalau hatimu jauh, maka jauh. Maka dia harus dipaksa. Apalagi kalau sudah samping rumah, hampir tiap waktu. Hayya 'alas shalah. Apa dawat di sebelah? Nanti ajalah. Maka daripada itu, kalau sudah diajak sholat, maka wajib. Itu harus dipaksa. Kalau sudah dipaksa, maka menjadi kebiasaan. Pertanyaannya, sholat itu kewajiban atau kebutuhan, bapak-bapak? Bingung jemaah kan? Kita ulangi sekali lagi. Sholat itu kewajiban atau kebutuhan? Ada yang bilang wajib. Mana yang benar ini? Nampak kali partai di sini. Beda pendapat namanya. Sholat itu bukan kewajiban. Sholat itu kebutuhan. Mana dalilnya Pak Ustadz? Enak aja Pak Ustadz nih. Saya baru kali ini saya dengar nih. Selama ini guru, sholat itu wajib. Tiang agama. Coba bapak-bapak cari di dalam Al-Quran. Cari dimanapun. Mau itu Turki Utsmani, Turki Ottoman, cetakannya, cari kalau ada di situ if'alis sholah, isna'is sholah. Tidak ada. Yang ada adalah aqimis sholah. Tegakkan sholat, dirikan sholat.
Maka daripada itu, orang yang menganggap ini kewajiban, Allahu Akbar, begitu pulang dari masjid, tukar sendal. Kau kenapa mencuri? Kata Pak Ustadz, ambil yang baik, tinggalkan yang buruk. Itulah dia kewajiban. Tapi kalau dia kebutuhan, begitu disebutkan Allahu Akbar, hanya Engkau yang Maha Agung, ya Allah. Begitu kita keluar, nyupir, ada sesuatu yang kita pandang. Terjadi yang namanya pembukaan aurat. Barulah kita ucap Allahu Akbar. Memalingkan wajah. Tapi jangan lagi nih, Allahu Akbar. Maka daripada itu, implementasi konteks daripada sholat itu dibawa. Maka ada orang yang mengatakan, Pak Ustadz, suami saya rajanya sholat, imam sholat, azan tidak pernah tinggal, tapi judinya jalan terus. Itulah nilai hasil daripada orang yang menganggap sholat itu kewajiban. Sholat itu kebutuhan. Tuh, kalau sudah kebiasaan maka menjadi kebutuhan. Yang keempat, kalau sudah butuh maka dia akan terasa nikmat. Itulah dia akan terasa nikmat. Nah, maka daripada itu biasakan, harus dipaksa. Hidayah itu tidak akan datang kalau kita tidak menjemputnya. Nah, baru pendapat berikutnya, orang yang memutuskan, ini sering sekali kita dengar ini hadisnya, hadis riwayat muttafaqun alaih. La yadkhulul jannah qati'un. Siapapun yang memutuskan tali silaturahim maka tidak akan pernah masuk ke dalam surga. Tidak akan pernah masuk dalam surga. Apapun dianya. Ingat Pak, ingat. Setan, iblis, jin, atoknya, cucunya, cicitnya, cocotnya, tetangga-tetangganya sudah ribuan tahun tinggal di dalam surga. Loh, kok bisa Pak Ustadz? Iya, karena dia ciptaan Allah juga. Tapi dia keluar dari surga, diusir Allah Subhanahu wa taala karena satu, Pak. Apa dia? Aba wastakbar. Satu saja. Dia tidak mau sujud kepada Nabi Adam. Ukhruj, keluar. Itu satu. Baru kemudian Jabal Rumat. Pernah dengar Jabal Rumat? Jabal artinya gunung, Rumat tempat pemanah. Perang Uhud. Pernah dengar Bapak perang Uhud? Sampai tanggal giginya Rasul 2. Tanggal, bukan tinggal. Nanti dengar-dengar tinggal. Oh, udah tinggal 2, habis 32. Gigi kita 34. Maka tanggal 2. Bedakan antara tanggal dengan tinggal. Itulah perang Uhud. Gara-gara apa? Rasul sudah memesan kepada 70 pemanah, jangan tinggalkan Jabal Uhud. Apa yang terjadi? Gara-gara harta rampasan perang, akhirnya turun. Mati semua dipanah sama pasukan Quraisy. Sekali melanggar, Pak, mati semuanya. Lah kita, Pak, dijamin surga belum, nengok surga belum, entah tak terbayangkan kita. Ustadz pun belum bisa membayangkan. Udah berapa kali Bapak melanggar perintah Allah? Nauzubillah, summa nauzubillah. Maka daripada itu, mari dari sini saja pun merajut tali silaturahim, maka kita menjadi manusia-manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, la rahmatan liman qati'ur rahim. Hadis riwayat Muslim. Tidak akan pernah mendapatkan rahmat. Jadi kalau sudah kita mendapatkan yang namanya harta, rahmat tidak akan pernah datang. Rahmat Nasution atau rahmat apa? Mohon maaf kalau ada namanya rahmat. Tidak akan turun rahmat. Maka secara filosofis, orang yang bahagia itu bukan banyak memiliki, tapi mensyukuri apa yang dimiliki. Betul? Saya ulangi sekali lagi. Orang yang bahagia itu mensyukuri apa yang dimiliki. Bukan banyak yang dimiliki. Artinya apa yang kita miliki kita syukuri. Itulah konsep bahagia. Berapa banyak orang harta yang dimilikinya banyak, tapi tidak pernah bahagia. Maka apa yang kita syukuri ini, maka itulah konsep bahagia. Maka kuncinya adalah tetap
bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bersyukur maka Allah akan tambah. Mana dalilnya Pak Ustaz? Sering sekali. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kau bersyukur maka aku akan tambah, tapi kalau kamu kufur maka ingat azabku sangat pedih. Kalau kita bersyukur punya rumah maka Allah akan tambah rumah Anda semuanya. Amin. Nampaknya ragu ini jamaah ini. Udah disebutkan dalil masih juga. Kita ulangi sekali lagi. Bersyukur kita punya rumah, maka Allah akan tambah rumah kita. Amin. Amin. Bersyukur kita punya mobil, walaupun mobil-mobil second, maka Allah akan tambah mobilnya. Amin. Bersyukur kita punya gudang, walaupun gudangnya gudang butut, maka kalau kita sudah bersyukur kepada Allah, maka Allah akan tambah gudangnya. Amin. Kalau kita sudah bersyukur punya satu istri, maka Allah akan tambah. Untung nggak ada jamaah ibu-ibu. Kalau ada dilempar saya. Bubar katanya. Saya kan belum titik. Bertambah apa namanya? Istiqomahnya, bukan bertambah istri rohimahnya. Nah, maka daripada itu tetaplah jalin silaturahim, jangan sampai putus. Jadi kalau hari ini dari kemarin-kemarin dilarang mudik, ingat dan perlu diingat. Jangan gara-gara harta pusaka, jangan gara-gara harta warisan, jangan gara-gara apa yang pernah ditinggalkan kedua orang tua, kita berantem sama adik kita berantem sama paman kita berantem sama abang kandung kita. Boleh kita benci, tapi jangan orangnya, bencilah sifatnya. Maka habis pengajian ini telepon saudaranya, berat hati telepon, nggak masuk Pak Ustadz, ya rupanya tak ada pulsanya, ya sama lah. Maka pastikan dulu pulsa, telepon. Ingatlah, orang yang memberikan permintaan maaf padahal dia tidak salah jauh lebih besar Pak, jauh lebih besar daripada dia sendiri yang datang kepada kita. Kita tahu diri kita tidak salah, maka kita memberikan maaf kepada dia, apapun dia. Maka ada seorang sahabat yang didatangi oleh Rasulullah. Ya Rasulullah, ini ada seorang, dia meminta maaf kepada saudaranya. Saudaranya tersebut tidak mau memberikan permintaan maaf si sahabat tersebut. Apa yang terjadi? Apa kata Rasulullah? Selama dia tidak memberikan maaf, ingat dan ingat, maka dia sampai matinya makan batu bara api. Nauzubillah, summa nauzubillah. Bagaimana Pak Ustadz membuktikan kalau dia tidak memberikan maaf? Gampang caranya Pak, ditengok dari giginya. Mohon maaf ya saudaraku, kalau aku selama ini ada salahku, kau aku maafkan. Tengok giginya dan tengok matanya. Maka memberikan permintaan maaf jauh lebih afdol. Maka hari ini, cuman jangan pula nanti terlalu jujur. Kadang kita jadikan dalilnya bukan dalil pasti, tapi begitu pun diimplementasikannya, dijadikannya itu sebagai dalil sampai kapanpun. Jangan terlalu jujur sekali. Saudaraku, mohon maaf kalau aku selama ini salah. Apa salahmu? Tahun lalu ku bawa binimu lari gitu. Terlalu jujur kali pun jangan. Maka daripada itu berikanlah permintaan maaf. Orang yang sudah angkuh, itulah yang disebut dengan baro. Angkuh. Siapa itu baro? Siapa? Korun. Bukan kanun. Kalau kanun itu syariah, hukum syariah, korun itulah baro, sombong, merasa dirinya benar. Raja Namrud bertahan sampai 400 tahun, mati. Semua kita akan mati. Tidak ada Pak, semua tinggal, betul? Tidak ada ini. Bilang betul aja susah nampaknya. Semua akan tinggal, betul? Apa yang kita bawa Pak? Amalan. Jam tangan tinggal, betul? HP tinggal, betul? Betul Pak? Apa ini? Peci tinggal, semua tinggal, betul? Duit bapak semua itu, HP semua tinggal.
Apa yang kita bawa Pak? Amalan. Semua tinggalkan Pak? Betul? Nah, tinggalkan sekarang. Oh janganlah Pak Ustaz. Nah, tadi katanya tinggal kata. Tinggalkan sekarang. Maksudnya dijual untuk pembangunan masjid. Itu dia. Maka siapapun yang membangun masjid, maka Allah akan bangun di surganya nanti. Jadi kalau dikasihnya misalnya ini kursi, maka Allah akan kasih kursi. Kalau sudah dikasihnya meja, maka Allah akan kasih meja. Pak Ustadz, gimana kalau saya kasih WC? Apa saya dikasih WC juga nanti? Nah, itu hanya perumpamaan saja. Maka di situ disebutkan bahwa siapapun yang berkuasa karena kekuasaannya, karena hartanya, maka dia akan mati. Itu disebut dengan bahwa. Tapi kalau dia memimpin sampai 3 periode, 4 periode, 5 periode, 6 periode, kepala desa ada yang 8 periode. Tidak ada. Maka orang yang melebihi sesuatu kepemimpinan yang tidak disukai oleh rakyatnya, itu disebut dengan tokoh. Apa Pak? Tokoh. Siapa dia? Fir'aun. Siapa nama aslinya? Raja Ramses II. Makanya Pak, di dalam Al-Quran itu tak pernah disebutkan nama aslinya Pak. Semua dikasih gelar. Itulah dia. Begitu menghormati. Maka daripada itu, semua apa yang kita lakukan akan menjadi catatan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun yang kita kerjakan. Jadi hari ini yang kita kerjakan, maka akan menjadi amalan kita di akhirat nanti. Maka daripada itu, jangan tanggung dan jangan canggung. Jangan tanggung dan jangan canggung. Kerjakan apa yang bisa kita kerjakan. Selagi kita masih muda, gunakan masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Gunakan masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Maka daripada itu, orang yang menyambung tali silaturahim, tetap dia akan menjaga seluruh potensi kehidupannya. Yang dari halal saja pun bisa menjadi haram. Betul? Apa contohnya Pak Ustaz? Ayam. Ayam halal nggak Pak? Halal. Tapi kalau dipotong, apa yang terjadi Pak? Nggak baca bismillah? Matilah Pak. Oh dipotong kok. Ustadz nih jawab salah, nggak jawab salah. Nah, maka dia akan menjadi haram. Oleh karena itu, kuncinya tetaplah menjalin silaturahim. Baru berikutnya, orang yang tidak menjaga tali silaturahim, maka dia akan tertolak doanya. Sadarkah kita doa kita tertolak? Pernahkah Bapak merasakan itu gara-gara kita tidak mau bersilaturahim? Maka kuncinya jangan sekali-kali memutuskan tali silaturahim. Apapun dia. Jadi kalau sudah kita masak ayam, kasih ayam. Kalau sudah masak kambing, kasih kambing ke tetangga. Makanya di situ disunahkan banyakkan kuahnya. Untung dibanyakkan ini tadi. Enggak gelas ya. Nah, itu dia. Baru kemudian orang yang memutuskan tali silaturahim, hadis riwayat Ibnu Majah, kemudian disahihkan Ibnu Albani, bahwa di situ dikatakan bahwa orang yang memutuskan tali silaturahim akan dipercepat apa dia? Azabnya. Maka orang kita lihat di YouTube, begitu dia menyeberang nggak jadi ditabrak. Kenapa? Karena dia menjaga tali silaturahim. Oh, berarti Pak yang ditabrak itu Pak Ustadz, berarti dia orang yang memutuskan tali silaturahim. Tidak, jangan semua dijadikan dalil. Tapi itulah dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pernahkah kita terpleset tidak jatuh? Pernah. Itu karena kita menjaga tali silaturahim. Jadi kuncinya, kalau sudah bersilaturahim, maka Allah akan panjangkan umurnya. Loh Pak Ustadz, itu bayi baru lahir mati, kata Pak Ustadz panjang umur. Bukan panjang umur yang maksud di situ. Umur 60, 70 tahun, bukan itu yang dimaksud. Tapi barokah. Apa Pak? Barokahnya, umurnya. Jadi apa bedanya? Umur 70 tahun, mohon maaf, umur 80 tahun, sholat hanya sholat wajib saja. Apa bedanya dengan anak umur 5 tahun, 10 tahun? Maka daripada itu, kalau sudah umur makin meningkat 60-70 tahun, maka tingkatkanlah
tingkatkan ibadahnya. Maka daripada itu, jangan dijadikan ini sebagai konteks kewajiban, tapi sebagai konteks kebutuhan. Nah, baru yang terakhir. Dia amalannya itu tidak akan pernah diterima. Nauzubillah, summa nauzubillah. Amalan kita, Pak. Jadi bukan hanya mendatangi dukun saja. Memutuskan tali silaturahim pun amalan kita tertolak. Maka daripada itu kuncinya jaga silaturahim. Mudah-mudahan dari tali silaturahim ini kita menjadi manusia pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Demikian tausiah yang singkat ini, mungkin ada tanya jawab.